Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Nila Farihatul Maula, Zuyina Milati, dan Nabila Mutiara akan mempresentasikan materi pendidikan agama Islam dengan judul Semangat Beribadah dengan Meyakini Hari Akhir. Kira-kira apa saja ya yang akan dibahas pada materi kali ini? Yuk langsung saja kita simak pembahasannya berikut ini. Baik, saya Zuyina Milati akan menjelaskan mengenai menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada hari akhir. Jadi, hari akhir menurut bahasa artinya adalah hari penghabisan atau bisa disebut sebagai hari pembalasan. Adapun menurut istilah, hari akhir adalah hari mulai hancurnya alam semesta beserta isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah. Hari akhir juga bisa disebut sebagai hari kiamat. Nah, hari akhir menurut Al-Quran itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kiamat sugro atau kiamat kecil, yang kedua kiamat kubro atau kiamat besar. Yang pertama yaitu kiamat sugro atau kiamat kecil. Kiamat sugro adalah peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk termasuk manusia yang bersifat lokal dan individu. Jadi, sebelum terjadi hari kiamat, mereka yang telah mati mengalami proses awal kehidupan akhirat yang disebut dengan alam barzah. Apa sih alam barzah? Barzah adalah alam yang menjadi batas antara alam dunia dan alam akhirat. Adapun peristiwa-peristiwa yang harus diimani yang akan terjadi sesudah mati antara lain yang pertama yaitu fitnah kubur. Jadi ada beragam pertanyaan yang akan diajukan kepada orang yang sudah meninggal, seperti tentang Tuhannya, agamanya, nabinya, imannya, dan kiblatnya. Yang kedua ada siksa dan nikmat kubur. Jadi siksa kubur itu diperuntukkan bagi orang yang zalim, munafik, kafir, dan musyrik. Adapun nikmat kubur itu diperuntukkan bagi orang yang baik amal ibadahnya di dunia. Adapun kiamat kubro atau besar yaitu peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Nah, pada peristiwa kiamat kubro atau kiamat besar ini yaitu kejadian yang sangat hebat, yaitu tatkala malaikat Israfil meniup sangkakala. Kemudian bumi diangkat dan gunung-gunung dibenturkan dan terjadilah kerusakan yang sangat hebat. Yang kedua ada hari kiamat menurut ilmu pengetahuan. Jadi, pengertian hari kiamat menurut ilmu pengetahuan memiliki beberapa teori. Salah satunya dalam penjelasan geologi, bahwa hari akhir adalah saat di mana bumi mengalami letusan yang diakibatkan oleh gas yang ada di dalam perut bumi. Yang kedua, menurut teori fisika. Jadi, menurutnya, kalau suatu ketika matahari tidak muncul atau cahayanya redup karena tenaga atau sinarnya habis, maka tidak ada angin dan awan yang berakibatkan hujan tidak akan turun. Selanjutnya, gunung-gunung akan meletus, ombak bergulung-gulung, air laut naik sehingga hancurlah bumi. Ya, baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari kelompok kami mengenai periode hari akhir dan hakikat hari akhir. Untuk periode hari akhir yang pertama yaitu Yaumul Ba'ats atau hari kebangkitan. Sesudah hancur dan musnahnya alam semesta termasuk manusia, terjadilah hari kebangkitan. Hari kebangkitan adalah proses dibangkitkannya seluruh makhluk dari alam kubur. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, pada hari ketika mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya lalu diberitahukannya kepada mereka apa saja yang mereka telah kerjakan, dan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan semua amal perbuatan mereka padahal mereka sudah melupakannya, dan Allah Subhanahu wa taala menyaksikan atas segala sesuatu. Quran surah Al-Mujadalah ayat 6. Kemudian yang berikutnya yaitu Yaumul Hasyar. Yaumul Hasyar yaitu hari berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari alam kuburnya masing-masing. Kemudian semua manusia digiring ke tempat yang luas, yaitu pada mahsyar, ke tempat untuk berkumpul. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ayat 47 yang berbunyi,
yang artinya, dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung dan kamu akan dapat melihat bumi itu datar dan kami kumpulkan seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Untuk periode yang selanjutnya yaitu buku catatan. Setiap manusia di alam mahsyar mempunyai buku catatan atau kitab perjalanan yang sudah dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Kitab catatan ini berisi semua perbuatan dan perkataan manusia sewaktu hidup di dunia. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ayat 49 yang artinya, dan diletakkan kitab, lalu akan kamu lihat orang-orang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya, dan mereka berkata, wahai celaka kami, kitab apakah ini yang tidak melupakan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya. Mereka memperoleh di hadapan mereka apa-apa yang telah mereka kerjakan, dan Tuhanmu tidak akan menganiaya seorang pun. Periode yang selanjutnya yaitu Yaumul Hisab dan Yaumul Mizan. Yaumul Hisab adalah hari ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan semua amalan di akhirat untuk dihisab atau diperhitungkan. Segala dosa besar dan kecil dihitung dengan seksama dan teliti. Ketika amal mereka dihitung, anggota tubuh mereka ikut menjadi saksi. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Nur ayat 20, lidah, tangan dan kaki masing-masing menjadi saksi atas perbuatan yang telah mereka kerjakan. Kemudian setelah diperhitungkan, tahap selanjutnya yaitu Yaumul Mizan atau timbangan yang adil berisi kebajikan dan kejahatan yang telah diperbuat oleh setiap manusia. Setiap orang ditimbang amalnya dengan seadil-adilnya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah Al-Anbiya ayat 47 yang artinya, dan kami meletakkan timbangan yang tepat, adil pada hari kiamat dan tidak seorang pun dirugikan walau sedikit. Dan jika amalan itu hanya seberat zarrah, pasti kami akan berikan pahalanya, dan cukuplah kami saja yang memperhitungkannya. Periode yang selanjutnya yaitu As-Sirat. As-Sirat yaitu jembatan yang terbentang di atas neraka menuju surga. Mudah atau sulitnya melewati As-Sirat itu tergantung pada amal setiap manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, terbentanglah jembatan As-Sirat itu di antara dua tepi neraka Jahanam. Hadis riwayat Muslim. Periode selanjutnya yaitu Yaumul Jaza. Yaumul Jaza yaitu suatu hari ketika semua manusia akan menerima balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Balasan yang diterima seseorang sesuai dengan amalnya selama ia hidup di dunia. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 17 yang artinya, pada hari itu tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang telah diusahakannya. Tidak seorang pun dirugikan pada hari tersebut. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat cepat perhitungannya. Kemudian balasan perbuatan baik yaitu dengan surga. Setelah seluruh manusia dihisab dan melalui timbangan, mereka diberikan balasan yang sesuai dengan amal perbuatannya. Pada saat itu terbagilah manusia menjadi dua golongan. Adapun bagi mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan menerima balasan yang setara, yaitu berupa surga. Surga disediakan Allah Subhanahu wa taala sebagai karunia kepada hambanya. Kemudian balasan perbuatan buruk dengan neraka. Adapun orang yang selama hidup di dunia lebih banyak mengerjakan perbuatan jahat, maksiat, tercela dan kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala, kufur terhadap nikmat Allah, maka akan menerima balasan yang sesuai dengan apa yang telah dikerjakan. Sebagai kegetiran dan kerasnya siksa neraka digambarkan melalui firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Ghasyiyah ayat 4-7 yang artinya, memasuki api yang sangat panas yaitu neraka, diberi minuman dengan air dari sumber yang sangat panas, mereka tidak memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Kemudian hakikat beriman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima yang harus diyakini oleh setiap umat Islam.
Segala perbuatan yang dilakukan oleh setiap manusia, baik buruk maupun baik, akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Oleh sebab itu, keimanan terhadap hari akhir hendaknya dijadikan landasan utama untuk menyadarkan diri agar selalu taat kepada Allah. Banyak ayat dan hadis yang memerintahkan kita agar meyakini datangnya hari akhir. Di antaranya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 4 yang artinya, dan mereka beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Nabi Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Dalam ayat di atas ditegaskan bahwa meyakini adanya hari akhir merupakan salah satu ciri orang beriman. Adapun dalam penggalan hadis di atas, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa hari akhir sebagai salah satu perkara yang wajib diyakini, yang kemudian disebut rukun iman. Iman kepada hari akhir berarti percaya dengan penuh keyakinan bahwa kehidupan yang kekal hanyalah di akhirat. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari kelompok kami. Saya akan membahas tentang hikmah beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir memiliki beberapa hikmah. Yang pertama yaitu muncul rasa kebencian yang mendalam kepada kemaksiatan dan kebejatan moral yang mengakibatkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan di akhirat. Yang kedua, menyejukkan dan menggembirakan hati orang-orang mukmin dengan segala kenikmatan di akhirat yang sama sekali tidak dirasakan di alam dunia. Yang ketiga yaitu senantiasa tertanam kecintaan dan ketaatan terhadap Allah dengan mengharapkan maunahnya pada hari akhir. Yang keempat, senantiasa termotivasi untuk beramal baik dengan ikhlas. Yang kelima, senantiasa menghindari niat-niat yang buruk apalagi melaksanakannya. Yang keenam, menjauhkan diri dari asumsi-asumsi yang mengkiaskan apa yang ada di dunia ini dengan apa yang ada di akhirat. Selanjutnya, saya juga akan membahas mengenai keterkaitan antara beriman kepada hari akhir dengan perilaku jujur, bertanggung jawab, dan adil. Nah, kira-kira apa sih keterkaitan antara itu semua? Keimanan kepada hari akhir juga memiliki keterkaitan dengan perilaku jujur, bertanggung jawab, dan adil. Hal ini dikarenakan dengan memiliki keimanan yang teguh akan adanya hari akhir dan pembalasan di akhirat, akan menumbuhkan kesadaran bahwa semua perbuatan yang dikerjakan selama di dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Untuk itu, segala sikap dan perilaku kita harus selaras dan sesuai dengan tuntunan agama. Dengan demikian, ketika kita beriman kepada hari akhir, maka akan mendorong kita untuk berakhlakul karimah atau memiliki sifat terpuji, seperti jujur, bertanggung jawab, dan juga adil. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.